Insert dan link dan bagaimana pengaruhnya dalam Revit. Revit bisa bekerja sama dengan berbagai macam file yang bukan Revit maupun yang Revit juga. Jenis kerjasamanya ini dapat dibedakan menjadi link dan insert. Link itu hanya sebagai referensi, dan insert adalah benar-benar memasukkan file yang beda format dari Revit ke dalam file Revit. Maka terdapat beberapa konsekuensi yang harus diperhatikan, yaitu bahwa kita akan mengkonvert apapun yang ada dalam standar file aslinya ke standar yang ada dalam Revit. Proses convert inilah yang seringkali tidak kita ketahui, dan kita sering mengabaikannya, sehingga seringkali menimbulkan implikasi yang tidak terduga. Sebab software akan mengkonvert itu secara standarnya mereka. Kesimpulannya, biasakan menggunakan link. Tetapi apabila kita harus menginsert, pastikan kita menginsert dengan prosedur yang benar. Revit memiliki kemampuan untuk link dan import dengan berbagai macam jenis file. Apabila kita masuk ke menu insert, di situ terdapat link dan import secara terpisah. Apabila kita lihat lebih jauh, maka terdapat hal yang sama, misalkan file cat itu juga memiliki link dan juga memiliki import. Link files. Pertama adalah file Revit. File Revit yang di link ini harus versi di bawahnya atau sama, tidak bisa dari versi atasnya. Karena file Revit ini sangat kompleks, karena dia mengandung model, terus mengandung annotation, mengandung sheet, maka untuk bagaimana file Revit ini ditampilkan, ini sudah dibahas dalam materi bagaimana model ini ditampilkan dalam VG. Di situ diterangkan bagaimana mengontrol model Revit dengan standar file luar menjadi seperti tampilan yang kita inginkan. Ini yang cukup unik, sebab dalam satu file Revit itu sangat kompleks, sebab bisa mengandung banyak hal. Oleh sebab itu, kita memerlukan ketelitian tertentu untuk bisa menampilkan benda seperti yang kita harapkan. Yang kedua adalah link EFC. Revit dapat melingkan format EFC, yaitu standar model untuk BIM dari disiplin atau dari software lainnya di luar Revit. File CAD ini biasanya dalam format Autodesk atau DWG. Ini bisa mengandung format 2D maupun 3 dimensi. Di sini bisa terdapat berbagai macam file aslinya, yaitu bisa dari AutoCAD, bisa dari SketchUp, bisa dari Rhino, bisa dari 3ds Max, dan lain-lain, selama dia termasuk dalam kategori file CAD ini. Beberapa catatan terkait dengan file CAD adalah, yang pertama adalah unit yang digunakan dalam file CAD tersebut. Pastikan disesuaikan dengan unit pada waktu akan diinsert atau dilingkan, agar skalanya benar. Sehingga pastikan file CAD tersebut kita setup sesuai dengan standar di Revit, sehingga nanti akan secara otomatis dilakukan dengan skala yang benar. Yang kedua adalah pastikan benda dalam file CAD tersebut di dekat posisi 000, agar pada saat diinsert tetap di daerah posisi center di file Revit. Yang ketiga adalah pastikan model yang dikirim dalam file CAD tersebut yang relevan. Yang tidak relevan bisa dihapus sebelum diinsert ke dalam file Revit. Selain daripada itu, bahwa model dalam file tersebut tidak menyebar terlalu jauh. Ini yang biasanya akan membuat file di Revit itu menjadi error. File topografi. Format file topografi ini kadang-kadang unik. Salah satunya adalah format ini, karena memiliki standar mereka sendiri yang kadang-kadang kita tidak familiar. Decal adalah meletakkan gambar 2 dimensi pada suatu benda, tetapi tidak menggunakan material. Dapat dianggap seperti meletakkan poster. Biasanya format yang diinsert adalah JPEG atau gambar-gambar raster image. Point cloud ini membuat link dari cloud yang dibuat oleh 3D Surveyor. Link PDF.
PDF ini dapat mengandung image maupun vektor, sehingga ini sangat menguntungkan bagi kita apabila kita menggunakan vektor dalam file PDF tersebut, karena akan dapat langsung dijadikan referensi vektor, bukan gambar. Link image itu membuat link terhadap image tertentu dengan berbagai format JPEG. Manage link adalah links manager, di mana kita melihat semua link yang ada dalam file Revit tersebut dapat kita atur dan kita dapat edit secara lebih baik. Kelompok selanjutnya adalah kelompok import. Import file ke dalam Revit ini sangat tidak disarankan, karena akan menambah atau merubah standar tampilan yang sudah ada, yaitu standar bagaimana file dari luar ini akan ditampilkan dalam Revit. Maka pastikan dampaknya pada file Revit itu secara keseluruhan, karena akan mempengaruhinya sedikit atau banyak. Secara umum, tampilan benda Revit ini dibedakan dengan kategori dan sistem ini tidak kompatibel dengan contohnya file CAD. Karena file CAD ini bisa berdasarkan layer dan Revit itu berdasarkan kategori. File CAD ini bisa berbagai macam, bisa dari Max, SketchUp, dari AutoCAD, dari Rhino, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis file yang bisa diinsert, yakni ada CAD, ada GBXML nih untuk green analysis, untuk PDF, dan image. Secara umum, settingannya hampir sama dengan di link, tetapi standar dari file CAD tersebut atau file tersebut diinsert ke dalam file Revit. Ilustrasi, insert, dan link, dan pengaruhnya pada file Revit. Pada saat kita insert, artinya file tersebut dimasukkan ke dalam file project. Seluruh standar dan jenis lainnya akan dimasukkan dan digabungkan dalam file project atau Revit, sehingga memiliki beberapa efek. Contoh, standar line, standar pattern, standar hatch akan bertambah sesuai dengan file yang kita masukkan apabila kita tidak menyadarinya. Tetapi apabila kita menggunakan link, standar itu tidak masuk, tetapi dia akan diatur dalam menu Manage Links. Posisi file link. Dalam artian posisi file link ini di dalam komputer. Sebab ini adalah di link, bukan di insert. Karena kita berasumsi menggunakan cara kolaborasi, baik satu disiplin maupun antar disiplin, maka file link ini harus memiliki path atau posisi yang sama bagi seluruh user dalam file project ini. Apabila dia tidak diletakkan dalam posisi yang sama, maka ada beberapa orang pasti akan missing link. Dan gambar yang dilinkkan atau file yang dilinkkan ditampilkan tidak sempurna. Oleh sebab itu, pada umumnya posisinya biasanya diletakkan di server dengan path yang sama. Ini hasil kesepakatan ke semua pihak. Dan dikumpulkan menjadi satu file-file link yang digunakan. Sehingga setiap orang yang membuka file project akan memiliki alamat file project dan file link-linknya di posisi yang sama pula. Pada saat kita menginsert file DWG itu, maka file DWG itu masih dianggap menjadi satu kesatuan. Dan kita bisa mengeksplodkannya file DWG itu. Tetapi jangan pernah mengeksplod. Pernyataan ini tidak 100% benar. Tetapi apabila kita mau mengeksplod, kita harus ada beberapa yang kita mesti siapkan terlebih dahulu supaya efeknya tidak mempengaruhi performance dari file project. Ingat, kita bekerja secara kolaborasi, jadi apabila satu melakukan kesalahan, yang lain akan merasakannya. Menyiapkan file untuk di-link. Yang pertama adalah buka file tersebut dengan native software-nya. Yang kedua, hilangkan semua item yang tidak relevan terhadap project. Pindahkan benda yang dimaksud dan relevan tersebut ke dekat koordinat 000. Apabila memungkinkan, gunakan fungsi purge atau fungsi sejenis terhadap item-item yang tidak terlihat agar benar-benar dihapus. Jika memungkinkan, merge semua layer menjadi satu. Atau buatlah menjadi sangat sederhana mungkin, sesuai dengan kelompok yang kita inginkan. Lalu, file tersebut bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya dalam kita mau menginsert file tersebut.
Setelah di-insert, maka kita mau mengupload file tersebut. Maka lakukanlah dengan hati-hati dengan beberapa acuan dan prosedur sebagai berikut. Tentukan peruntukannya ini untuk apa? Apakah memang harus di-insert atau masih memungkinkan untuk di-link? Contohnya, apabila harus di-insert adalah gambar detail yang harus selalu muncul dalam nested atau keterangan lainnya. Dia asumsikan gambarnya cukup besar dan harus di-insert. Contohnya denah lantai dengan pola yang sangat unik dengan ukuran lantai yang sangat besar. Kesimpulannya, apabila kita mau menginsert, pastikan itu memang benar-benar tidak ada pilihan lain. Yang sering kita gunakan adalah kita mau menginsert gambar 2 dimensi. Insert dan kita mau explode. Caranya, pergunakanlah detail family. Kenapa? Karena dengan family ini, kebocoran standar yang terjadi jadi relatif aman, tetapi hanya bersifat dalam detail family tersebut. Sifat ini bisa dilihat dalam materi sebelumnya, yaitu bukan bagian dari model seperti annotation, tetapi berskala seperti model. Ini yang disebut dengan detail family. Tetapi jika menginginkan gambar 2D tersebut bagian dari model, bisa menggunakan generic model family. Caranya yaitu bersihkan file cat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu insert file cat tersebut ke dalam family, dalam hal ini contohnya detail family. Habis itu explode lah file tersebut. Delete semua line style, line pattern, dan object style, item-item yang tidak relevan dalam manage setting. Kondisi ini menghasilkan file cat yang terletak dalam detail family, tetapi bersih dari nested-nya, seperti simbol, import, hatching, pattern, dan lain-lain. Lalu file tersebut bisa digunakan dalam file project dalam bentuk detail family.